Halo Pak Gre dan juga teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Salam sehat, salam bahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview tentang mata kuliah pelajaran Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Baik Pak Gre dan teman-teman, kita mulai saja. Pertemuan pertama waktu itu mengajak kita untuk meringkas sejarah dan fungsi kedudukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ragam budaya, bahasa, dan kekayaan alam. Bangsa Indonesia mempunyai juga kedudukan yang lebih tinggi, bahasa yang luas, bahasa yang lebih ramah, dan pemersatu bangsa. Dari berbagai bahasa, ras, budaya, suku yang berbeda, bangsa Indonesia dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Pada videonya Pak Gre waktu itu, saya diajak untuk mengenal bangsa Indonesia, mengetahui fungsi kedudukan bangsa Indonesia. Pada intinya, bahasa Indonesia pemersatu bangsa yang mempersatukan ras, budaya, agama yang berbeda-beda. Lalu yang pertemuan kedua yaitu mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Waktu itu kami melihat video lalu diajak untuk melengkapi sebuah kalimat. Dalam pertemuan kedua dengan Pak Gre, saya diajak untuk lebih bisa melihat, memahami isi kalimat yang ditulis pada slide-nya Pak Gre, sehingga apa yang akan disampaikan itu menjadi kalimat yang utuh. Dan waktu itu saya sudah kerjakan dan saya kirim lewat email. Dengan begitu, saya diajak untuk lebih bisa memahami kalimat-kalimat dan menuliskan kata yang pas atau serasi untuk melengkapi sebuah kalimat di atas. Terima kasih. Pertemuan ketiga yaitu tentang manusia yang berkomunikasi. Sementara komunikasi sendiri adalah suatu proses di mana makhluk hidup termasuk orang, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan makhluk lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan ataupun tertulis, menggunakan media bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam videonya waktu itu Pak Gre mengajak kita untuk bagaimana kita bertanggung jawab menggunakan komunikasi baik lewat media maupun komunikasi secara lisan ataupun secara tertulis. Dan waktu itu saya sudah membuat video dari manusia yang berkomunikasi. Pertemuan keempat, esensi manusia berkomunikasi. Dalam pembelajaran ini kita belajar tentang esensi manusia yang berkomunikasi. Komunikasi merupakan hal penting dalam hidup sehari-hari. Komunikasi yang baik sangat penting aktivitas kelompok atau organisasi apapun. Yang baik, komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaban dirinya dan berusaha memahami perilaku orang lain. Dalam videonya, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi yang memelihara dan komunikasi yang menghancurkan. Sebagai manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain untuk menemukan kebutuhan biologis seperti makan dan minum.
juga kebutuhan psikologi seperti kesuksesan dan kebahagiaan. Karena melalui komunikasi perlu kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita. Komunikasi adalah di mana suatu proses di mana makhluk hidup termasuk orang atau kelompok orang menciptakan dengan menggunakan informasi agar berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya. Komunikasi juga digunakan secara lisan atau tertulis yang dimengerti dua belah pihak. Dapat kita ambil contoh seperti berkomunikasi dengan berterima kasih dan aktivitas lainnya. Komunikasi yang menghancurkan dan komunikasi yang memelihara. Cara yang membedakan komunikasi yang menghidupkan adalah komunikasi bersifat positif, yaitu komunikasi yang membangun pertukaran informasi yang integratif dan terpadu, yang saling membangun, mampu mengembangkan potensi-potensi pada orang yang sedang berkomunikasi. Sedangkan komunikasi yang menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang negatif. Komunikasi ini bersifat menyudutkan dan mendepankan kekerasan dan menyebarkan kebencian. Dapat kita ambil contoh dalam hidup sehari-hari. Misalnya, masalah rumah tangga dan perceraian. Sebanyak itu disebabkan karena komunikasi yang buruk dan berujung pada kehancuran kehidupan. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang mempunyai kesadaran yang lebih baik. Manusia yang menanggung segala sesuatu akibat dan selalu berbuat jujur dan berani melakukan kesalahannya. Sedangkan yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang tidak menanggung perbuatannya yang telah dilakukannya. Hal ini dapat berujung konflik dan perpecahan. Contoh, manusia yang bertanggung jawab dalam berkomunikasi adalah dia menggunakan komunikasi dengan baik dan tidak merugikan siapapun yang ada di sekitarnya. Sedangkan komunikasi yang tidak bertanggung jawab dalam komunikasi adalah manusia yang berkomunikasi salah dan membawa perpecahan. Contohnya, komunikasi yang menyebarkan kejahatan, ujaran kebencian.